makin banyak aja nih opsi kamera aksi buat kita seru-seruan. Dan yang satu ini kayaknya bakal jadi petarung yang cukup kuat di ranah action cam. Episode Sater News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan yang berhadiah kamera mirrorless. Buat bulan November ini hadiahnya adalah Canon EOS R50 atau R50. Dan buat yang nggak tahu, lomba ini bakal jadi agenda rutin bulanan kita dan lombanya sendiri powered by preset Creature kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini. Suruh gue sampai habis ya. Tapi ya, karena gue baru balik dari Bali. Tapi ya itu, ini adalah preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat teman-teman yang udah punya presetnya atau yang udah ikutan di lomba-lomba bulan sebelumnya, itu free buat ikutan lagi tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Wah, luar biasa ya. Baru balik dari Bali, suara gue udah hilang-hilangan gini. Tapi ya, buat info lebih lanjut, buat kalian yang pengen ikutan lombanya, bisa nonton video announcement kita seputar lomba di bulan November ini. Masuk ke informasi pertama, ini ada brand Insta360 yang udah mulai meluncurkan teaser sebuah kamera aksi baru yang siluetnya itu terlihat mirip kayak GoPro secara desain. Tapi kalau kalian lihat teasernya, sangat jelas kalau kamera ini membawa nama Leica juga gitu ya. Dan sepertinya dia bakal punya tilt screen yang bisa menghadap ke depan dengan style kayak housing case-nya si Go 3. Jadi dia bisa, layarnya bisa ngadep ke depan gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal Leica sendiri, dulu kita pernah post juga di community YouTube kita foto dari thenewcamera.com yang menunjukkan sebuah action cam dengan logo Leica. So, sepertinya ini adalah produk yang paling mendekati deskripsi tersebut. The New Camera juga post fotonya lagi dengan klaim bahwa ini adalah kamera Insta360. Kalau lihat dari artikelnya sih terindikasi kalau ini adalah Insta RS2. Tapi gua rasa nggak perlu berspekulasi banyak-banyak karena di teasernya sendiri disebutkan dia bakal diluncurkan tanggal 21 yang berarti besok. Gitu ya, nggak perlu nunggu lama-lama, tinggal kita lihat besok aja. So mari pantau bareng-bareng kameranya. Ngomongin soal thenewcamera.com, mereka juga punya rumor menarik yang mengatakan kalau Nikon sedang menyiapkan kamera flagship Z9H dengan global shutter. Namanya sendiri kalau kita baca di artikelnya ya, itu belum terkonfirmasi namanya Z9H atau bukan, tapi katanya Nikon sedang menyiapkan kamera ini untuk hadir di kuartal awal 2024 sebelum dimulainya event Olympics. Dan gua sendiri belum begitu sering nge-search dari web ini atau si The New Camera ini. Dan ya, jadi kita nggak bisa terlalu telan mentah-mentah rumor dari mereka. So, mari kita pantau dulu aja perkembangan rumornya. Apalagi rumornya juga masih lama ya, karena klaimnya di awal 2024. Jadi ya masih kita jadiin info-info fun information aja dulu gitu. Belum jadi acuan. By the way, ngomongin soal Nikon, kita sempat motret burung juga pakai Nikon Z8 dan lensa 800mm mereka. Boleh dicek kalau kalian belum nonton video episode Creature kita kemarin yang kita berding pakai Nikon. Seru banget. Next, ini ada informasi dari Fuji Rumors yang lumayan memberikan harapan buat para user Fuji. Sebelumnya di web ini, mereka udah bilang kalau di 2023 ini Fujifilm udah nggak bakal luncurin kamera lagi. Udah selesai gitu ya. Beda banget dengan Sony yang keluar terus kamera baru gitu ya di tahun 2023 ini. Tapi informasi dari artikel ini, dia nggak berubah, tahun ini nggak ada, cuman katanya awal 2024 nanti Fuji malah luncurin lebih banyak kamera daripada yang diluncurkan selama tahun 2023 ini. Belum ada kejelasan kamera apa yang bakal dihadirkan atau lanjutan dari tipe apa di kelasnya Fujifilm, tapi ya balik lagi, mari kita tunggu kehadirannya. Walaupun masih tahun depan sih, jadi masih agak lama juga. Tapi emang biasanya mendekati Olympics itu banyak kamera-kamera baru dari berbagai brand. Selanjutnya ini ada update buat LumaFusion di mana editor mobilenya mereka yang bernama LumaTouch itu mendapatkan update baru untuk bisa editing langsung dari SSD. Fitur terbaru iPhone kalau kalian lupa di generasi ke-15 itu adalah USB Type-C port dan bahkan sekarang udah bisa record direct dari aplikasi kamera mereka ke SSD.
Dan fiturnya ini juga dimanfaatkan oleh para developer buat editing direct ke SSD. Jadi footage kalian di SSD aja gitu, nggak perlu di HP-nya dan kalian bisa langsung editing. Baru LumaFusion, tapi gua rasa fitur ini wajib banget buat ditiru oleh editor lain yang mungkin lebih user friendly kayak CapCut dan semacamnya. Tapi sebenarnya fitur ini bukan fitur baru ya. Kalau di iPad LumaFusion udah lama juga gitu, bisa editing langsung dari SSD. Dan sekarang karena iPhone udah memanfaatkan USB Type-C, akhirnya datang fitur yang serupa. Dan gua rasa hal tersebut adalah kabar yang sangat bagus karena managing file syutingan kita bakal jadi jauh lebih profesional tanpa beradu-adu atau berantakan gitu ya dengan file-file internal HP kita gitu. Jadi bener-bener profesional banget. Terakhir ini ada Ulanzi yang turut membuat sebuah mesin asap dengan harga yang sangat terjangkau buat kebutuhan shoot kita. Namanya ini adalah Ulanzi FM01 Portable Fog Machine dan dijual dengan harga sekitar $100 aja. Di artikelnya Petapixel sih dia bilang under $90 selama masa pre-order, tapi itu karena dapat diskon 20% kalau nggak salah. Tapi retail price-nya ini bakal dijual di $110. Itu pun menurut gue masih sangat-sangat menarik, apalagi dari brand yang cukup reputable juga kayak Ulanzi. Di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada, namanya itu Smoke Genie. Gua pengen banget dari dulu buat beli si Smoke Genie ini, cuman harganya mahal banget ya, hampir 10 juta rupiah. Walaupun pas gua cek setelah denger Ulanzi ini, pas gua cek dia lagi diskon gede juga si Smoke Genie ini, berada di harga sekitar 5 jutaan. Yang membuatnya lebih oke juga buat dipertimbangkan, tapi emang munculnya opsi kayak dari Ulanzi gini yang harganya cuma $100, itu bikin harga pasaran jelas semakin menarik dan menguntungkan kita para konsumer. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Mohon maaf, suara gue mungkin agak aneh di video ini, ya semoga aja lekas. Balik lagi suaranya gitu ya, biar bisa lebih excited, karena gue merasa agak kentang juga gitu ya, nggak bisa terlalu excited, apalagi banyak video yang pengen kita kerjain juga. Tapi ya, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa berkarya.